Kembali lagi di podcast Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya Dela Istika Pramesti sebagai moderator akan menemani jalannya podcast kali ini. Nah, dalam podcast hari ini akan ada dua narasumber yang cantik-cantik. Oke, langsung aja kita perkenalkan kedua narasumber kita hari ini. Pertama ada Mbak Gladys Tia Jessica. Halo Mbak Gladys. Dan yang kedua ada Mbak Cindy Fitria. Halo Mbak Cindy. Hai. Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu Mbak Gladys. Oke, hai, perkenalkan nama saya Gladys Tia Jessica Putri Cikita. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dan dari angkatan 2021. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Fitria N dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Sebelum menuju ke pertanyaan nih, kasih tahu kali Mbak Gladys asalnya dari mana sih? Oke, saya itu dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Kupang. Cuma sudah menetap di sini karena papa saya pindah dinas di sini. Kurang lebih tuh menetapnya selama apa sih? Menetap di Malang. Menetapnya Iya. di Malang, di daerah Kabupaten Malang, di daerah Turen. Udah cukup lama? Udah sekitar dari 2011. Wah, kalau Mbak Cindy nih, asalnya dari mana nih? Asal saya sebenarnya dari Kediri, cuma besar kecilnya itu di Kediri. Ya. Terus saya menetapnya itu sekarang di Malang. Gitu. Oh, langsung aja nih ya, langsung ke pertanyaan pertama buat Mbak Gladys. Mbak Gladys ini dengar-dengar katanya sebagai usaha ternak ayam ya. Dari kapan sih memulai usaha ternak ayamnya dan bisa nggak sih ceritain sedikit struggle-nya waktu merintis awal muasalnya jadi ternak ayam nih? Oke, memang saya merintis peternakan ayam itu asal usulnya karena saya tuh suka berbagai makanan yang ada lauk pauknya itu ayam. Wah. Jadi di pikiran saya tuh kayak, oh gue bisa nih ada pemikiran untuk kayak ngembangin usaha untuk peternakan ayam. Nah, untuk dari kapannya itu mungkin sekitar memasuki semester awal ya. Dan untuk struggle-nya mungkin di biaya atau makanan ayamnya cocok atau enggaknya, sumber airnya, karena kan ayam juga pasti ada lah kayak nggak cocoknya sama air apa gitu kan. Terus yang terakhir sih mungkin di lahan ya, karena ayam butuh lahan yang gede. Pasti. Kan awalnya tadi bilangnya suka makanan ayam ya, suka makanan yang berlauk ayam. Kenapa kau nggak pilih buat usaha kuliner aja? Kenapa harus ternak ayam? Karena menurut saya kuliner itu malah justru lebih banyak membuang dana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus cari orang dong yang bisa manage untuk ke dapurnya, untuk manajernya, untuk apapun yang ada di depan dapur gitu kan. Jadi kayak butuh karyawan yang lebih banyak gitu kan. Jadi kalau peternak ayam itu malah tenaga kerjanya itu sedikit? Bisa dibilang gitu. Cuma kalau kita ambil garis besarnya, menurut saya sih mending peternak ayam ya daripada kuliner. Karena kalau kuliner juga harus menyesuaikan sama lidah orang-orang yang beda-beda ya. Oke. Sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya ke Mbak Gladys, kita ajukan pertanyaan dulu nih ke Mbak Cindy Fitria. Halo Mbak Cindy. Hai. Mbak Cindy ini adalah salah satu tim sukses dari Lomba EBPC. Boleh nggak sih jelasin apa sih Lomba EBPC itu dan gimana sih persiapan-persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan Lomba EBPC-nya? Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya EBPC itu apa. Lomba EBPC itu merupakan Economic Business Plan Competition. Itu merupakan lomba business plan yang pesertanya itu seluruh siswa SMA atau sederajat di seluruh Indonesia. Jadi lombanya tingkat nasional. Kemudian untuk berapa lama persiapan dari EBPC tersendiri itu, kita mulai persiapan awal-awal konsep itu di bulan November 2022. Kemudian puncak acaranya itu pada tanggal 1 Maret 2023. Jadi masih baru-baru lah, masih beberapa bulan yang lalu gitu kan. Waktu persiapan Lomba EBPC itu ada mengalami kesulitan nggak sih? Bisa dijelasin ya? Nah, untuk kesulitannya itu kan kebetulan kita persiapan konsepnya itu liburan semester kuliah kita. Jadi kayak kesulitannya itu waktu di miscommunication antar anggota aja sih. Mungkin karena rapat kita juga online kan. Anak-anak pada balik ke semua ke kampung halaman masing-masing. Jadi struggle-nya cuma di situ aja. Mungkin nggak sih bakal ada lomba seperti EBPC di tahun ini atau mungkin tahun depan? Boleh kali ya disepil sedikit dari Mbak Cindy. Nah, disepil nggak ya? Jadi aku sudah tipis-tipis nih. Kebetulan ada nih rencana untuk bikin lomba lagi
tingkatnya juga nasional, tapi mungkin beda tema ya dari EBPC kemarin. Jadi bukan EBPC lagi, tapi kita akan mengadakan lomba itu temanya KSPM. Jadi kayak pasar modal gitu. Nah, kebetulan untuk kapan rencananya itu? Nah, rencananya itu di akhir tahun ini. Jadi stay tune aja ya. Jadi buat para siswa-siswi SMA nih bisa nanti informasi selanjutnya ya. Iya. Kembali lagi menuju ke pertanyaan buat Mbak Gladys. Mbak Gladys, boleh gak sih kasih tahu buat para pendengar podcast hari ini di mana sih usaha ternak ayamnya Mbak Gladys dan berapa banyak ekor ayam sekarang? Oke, jadi peternakan ayam saya lebih tepatnya beradanya di Gresik. Iya. Untuk jumlah ayamnya sekitar 1.500 sampai 5.000 ekor. Tapi dalam waktu dekat ini juga ada pemindahan lahan karena memang lahan yang di Gresik itu kan sudah nggak cukup ya. Jadi masih ada proker dari tim untuk cari tempat yang lebih gede lagi ya. Supaya nanti mungkin anak-anak ayamnya bisa dengan baik dirawat di sana. Dengan banyaknya ekor ayam tersebut, Mbak Gladys susah nggak sih buat ngembangin ayamnya biar terhindar dari virus-virus seperti itu? Awalnya sih memang agak susah ya, karena pertama itu nggak ada moderator, nggak ada yang bimbing. Cuma makin kesini itu karena banyak visit perusahaan atau dari beberapa warga setempat. Jadi kayak dari sayanya sendiri tuh dapat pengalaman gimana caranya supaya ayamnya ini baik-baik aja gitu kan. Kan nggak perlu orang aja yang baik-baik, ayam juga harus baik-baik. Iya pasti. Dari sana akhirnya kayak mempertimbangkan untuk tempatnya karena kan Gresik terkenal panas ya. Jadi untuk ayam sebanyak itu kan kasihan kalau mereka sampai stres. Jadi untuk tim sekarang sedang cari tempat yang lebih bagus lagi buat untuk menampung ayam-ayam itu supaya dia juga happy gitu loh, biar gak stres juga. Iya. Nah, kalau buat Mbak Cindy nih, ikut organisasi HMJ selama ini tuh gimana sih? Apa aja suka dukanya? Bisa diceritain ke sini kali ya, biar semua teman-teman di sini paham gimana sih rasanya ikut organisasi itu. Nah, suka dukanya itu pasti ada ya. Sukanya itu ada, kayak sukanya itu kalau ikut organisasi itu mungkin nambah temen, nambah relasi gitu kan. Terus kan otomatis dari perbedaan daerah juga kan relasinya itu. Terus dukanya itu yang kayak kita liburan tapi harus ngejalanin program ini itu. Nah kayak gitu-gitu aja sih suka dukanya masuk organisasi. Sama kayak kita akan space waktu buat nongkrong itu juga jadi berkurang karena ngerjain program dari organisasi juga kan, belum ngerjain tugas kuliah juga kan. Jadi kayak gitu. Dari duka-dukanya yang kayak gitu nih, terus menurut Mbak Cindy nih, berorganisasi dengan kuliah atau menjadi mahasiswa kupu-kupu tuh lebih seruan mana? Kalau menurut saya sih lebih seruan yang organisasi ya, kayak mahasiswa kura-kura kuliah rapat gitu kan ya. Karena menurut saya itu ada space waktu yang dimana kita bisa nambah relasi dengan orang lain, bertemu orang baru, terus ngerjain program-program yang ada di organisasi tersebut. Jadi gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat dua narasumber cantik hari ini. Apa sih motivasi Mbak Gladys yang akhirnya memutuskan untuk kuliah dengan berwirausaha ternak ayam? Lalu buat Mbak Cindy, motivasi mengikuti organisasi HMJ ini apa sih? Bisa Mbak Gladys dulu. Oke, kalau dari saya sendiri, kalau untuk motivasi secara menetap atau apapun itu nggak ada ya. Cuma kayak kembali lagi ke niat kita masing-masing. Untuk segala sesuatu itu kan ada masanya, segala sesuatu juga ada waktunya gitu loh. Jadi kayak untuk masa muda yang sekarang itu nggak cuma kayak ngopi atau kemana-mana gitu, mending kita space waktu untuk kita coba untuk buat kedepannya dan ngelakuin hal-hal yang setidaknya menurut kita kayak itu berguna gitu loh. Karena segala sesuatu itu nggak mungkin dong terus-terusan main-main terus ngerepotin orang tua, minta orang tua, walaupun dalam tanda kutip ya orang tuanya itu mampu untuk membayar segalanya, tapi kan kayak ada kebanggaan sendiri dari diri sendiri tuh kayak gue bisa nih beli apa-apa pakai duit sendiri gitu. Jadi motivasinya cuma itu sih. Jadi kalau untuk anak-anak muda sekarang belajar masuk hutan supaya kita bisa ketemu jalan keluar. Nah, buat para pendengar itu dengerin ya motivasi dari Mbak Gladys. Selanjutnya motivasi Mbak Cindy nih, apa nih? Motivasi saya untuk ikut HMJ itu kayak lebih tepatnya organisasi HMJ ini itu tuh kayak lebih
mencari waktu, memanfaatkan waktu luang kita daripada kita itu ya benar kata Mbak Gadis tadi, daripada cuma hidup main-main, ngopi, ngomong kan buang-buang duit. Jadi usahain kegiatan positif itu salah satunya ya ikut organisasi, meskipun kayak Mbak, atau bisa mungkin kayak Mbak Gadis juga kayak berwirausaha. Tapi kalau belum ya kita ikut organisasi dulu aja. Nah, itu dia podcast kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan podcast hari ini. Salam sehat buat kita semua. Ekonomi Pembangunan, Local Wisdom in Global Thinking. Bye-bye.